Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Abdul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan dan kita takzimi dane-dane para tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah, hadirin hadirat, adik-adik hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sila bareng-bareng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat dan Islam, sehingga kita mampu untuk menjalani seluruh aktivitas ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Bapak Ibu jamaah, hadirin hadirat hafizakumullah. Hari ini kita membuktikan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hadir memperingati hari yang begitu mulia, yaitu hari di mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang, kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama memberikan kepada kita ada 4 cara kita menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kangen kita, menumbuhkan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar-benar kita rindu kepada Rasul, cinta kepada Rasul, datang langsung berziarah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak ada nikmat yang paling tinggi yang diberikan kita, nikmat oleh Allah, ketika langsung kita di hadapan Rasul, kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Rindu sidai, rindu sidama, kangen sidai dengan Rasul. Malaikat akan menjadi saksi bahwa kita ini sudah mengangkat tangan dengan merindukan ya Rasulullah. Lau kana bainana al-habib lanana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib. Lau kana bainana al-habib, disebutkan bahwa laukana bainana al-habib, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita hari ini, lanana al-qasi wal qarib, yang jauh akan mendekat karena rindunya kepada Rasulullah. Laukana bainana al-habib, laukana bainana, karena rindunya kepada Rasulullah, orang-orang yang jauh akan mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena rindunya kepada Rasulullah. Hari
ini kita membuktikan bahwa kita rindu kepada Rasulullah, kangen kepada Rasulullah. Hadir kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pelunggu-pelunggu ketika kita menyebut nama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah datang, maka kita mengapa? Termumbil namun datang Rasul, kira-kira negara termumbil. Ada banyak jawab. Ada yang mengatakan, ku ngapa Rasulullah, ku bersalah kepada Rasulullah. Maka nikmat yang terindah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang begitu kita rindukan. Wajah yang begitu indah. Sehingga wajar orang-orang yang merindukan Rasulullah terus mengharap kehadiran Rasulullah, terus mengharap supaya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ketika kita merindukan Rasul, maka Rasul pun akan merindukan kita. Perjumpaan yang terindah bagi umatnya ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pilih situ berdiri kerja Rasul apa? Melihat sidang? Kira-kira dia baca salawat dalam sejauh 1,000, 2,000, 3,000. Orang-orang yang merindukan Rasul pasti lebih sering menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam As-Sahih Ibnu Majah. Beliau mencantumkan di situ bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Firman Allah, Adam, dik ku ciptaan anda lamun dik gara-gara Muhammad. Keistimewaan Rasulullah. Allah tidak menciptakan Nabi Adam kecuali itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para kita. Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah kecuali itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa, Rafa'tu ra'si ila rabbika, ketika saya mengangkat wajah saya, mengangkat kepala saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa
saya melihat tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam As-Suyuti dalam kitab Asaisul Kubra, beliau mengatakan satu-satunya nabi yang disanding namanya dengan lafaz Allah, nama Allah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, sudah dengar cerita dari para tuan guru bahwa Nabi Isa disanding namanya dengan Allah. La ilaha illallah Isa alaihi salam? Tidak. La ilaha illallah Musa alaihi salam? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah, disanding nama Rasulullah dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keistimewaan Rasul. Begitulah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewaan Rasul berdampingan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat derajat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Allah dulu bersalawat, malaikat bersalawat, baru kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintah, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Allah dulu bersalawat kepada Rasul, membuktikan bagaimana tingginya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan Allah bersalawat itu menjadi Ar-Rahman, rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Sekali mengucap salawat kepada Rasulullah, maka diganti 10 oleh Allah. Saya malah tak hanya kita bersalawat kepada Rasul, diganti 10 oleh Allah. Coba disebut nama Nabi Isa, sudah diganti 10 oleh Allah. Itulah rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawatnya malaikat itu istighfar. Ketika kita membaca salawat kepada Rasul, maka malaikat memohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Solawatnya umat Nabi Muhammad ad-doa, doa. Apa kata doa mereka? Doa, memohon ampunan. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan doa-doa yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad itu akan tertolak oleh Allah, akan digantung oleh Allah sampai kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para kiai, para tuan guru, para ulama, para asatidz, para orang salihin, setiap dia berdoa lebih banyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diingat dua syarat doa yang boleh terstempel oleh malaikat Jibril, oleh malaikat, kemudian malaikat membawa melaporkannya kepada Allah. Dua stempel doa. Pertama kalimat hamdalah, sanjung dulu Allah, berterima kasih dulu kepada Allah, alhamdulillah. Baru yang kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rahmatullah. Yang pertama tadi, cara kita merindukan Rasul, menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi adalah apa? Mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, hadir di
kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depannya kita menjadi tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Ada bait syair yang begitu indah. Nabiyul huda la tansani min syafati ya Rasulullah. Bareng-bareng. Nabiyul huda la tansani min syafati ya Rasulullah. Nabi al-Huda, ya Rasulullah, jangan engkau lupakan syafaatmu kepada gaji ya Rasulullah. Membaca salawat, bahkan para ulama memberikan kepada kita orang-orang yang lebih sering membaca salawat kepada Rasulullah, maka dia dikhususkan gerbong khusus akan bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat nantinya. Dia akan menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Salawat kepada Rasulullah, begitu banyak salawat-salawat yang kita kenal, yang sudah kita baca. Bahkan man qala, barang siapa yang membaca salawat 100 kali dalam sehari, maka Allah memberikan 2 jaminan. 70-nya dipersiapkan nanti pada hari akhirat, 30-nya dipersiapkan oleh Allah di dunia. Tolong dasar di dunia, coba sebut si tolong dasar. Sehat, rezeki, apa balik? Apa balik? 30 banyak. Jodoh, apa balik? Banyak. Si tolong dasar. 70-nya dipersiapkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Bahkan bersolawat itu menjadi jalan, menjadi jalan kita. Man akhtaha, barang siapa yang manasya salata alaiya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa dia membaca salawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia lupa jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sindik kira membaca salawat, maka dia akan lupa, sudah lupa jalan menuju surga. Bahkan diceritakan di dalam kitab Al-Itham Sahih, sarah daripada Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Jalaluddin. Beliau mencantumkan bagaimana ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya, ketika umatnya diangkat dari api neraka, maka yang pertama menyambutnya itu adalah Rasulullah SAW. Faqad akhta'a tariqal jannah. Orang-orang yang lupa membaca salawat, maka dia sudah lupa jalannya untuk menuju ke surga. Keistimewaan Rasul, begitu kita sudah lama disiksa di dalam neraka. Orang-orang yang paling lama disiksa di neraka itu 7.000 tahun. Bahasa ulama, al-yawmu indallah ka-hamsin alf-sanah. Sejelo era di akhirat niki, bahasa Imam Al-Ghazali, marakan kita hidup di dunia ini 50.000 tahun. 50.000 tahun kali 7.000. Kira-kira betah sudah? Orang-orang yang tidak membaca salawat, maka dia sudah lupa jalannya menuju ke surga. Salawat si paling konten,
Sering kita dengar salawat yang paling ringkas, yang sering kita dengar itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa? Tahu dah? Ya, dan salawat Jibril itu yang dibaca oleh malaikat Jibril ketika beberapa menit, beberapa waktu, beberapa lamanya dia tidak berjumpa dengan Rasul, saking rindunya kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril ini membaca salawat, ya Nabi sallallahu ala Muhammad, itu disebut dengan salawat Jibril. Sehingga lamun rindu oleh Rasul, baca salawat Jibril, seperti rindunya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat, banyak salawat. Para ulama menulis salawat-salawat. Ada salawat minta ila rahmatillah, ada salawat bil qulub, si bela sehat, si kena sakit, si tetap pada sehat, maka perbanyaklah membaca salawat bil qulub. Macam salawat, bahkan salawat murdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Barang siapa, bahkan beliau mengatakan, saya si baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barang ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami, saya baca ya Rabb, maka itu dijamin, kata Imam Al-Busiri, maka dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika kita membaca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasal qarani. Imam Al-Busiri ketika menulis bait ini, Rasulullah hadir. Masya Allah, ketika kita membaca salawat, tercoba umur tawah 60 tahun, masa mata dinding nuan meneteskan air matanya karena kerinduan kepada Rasul. Rugi hidup namun mata entah indahnya. Mata ini indah, begitu indah diciptakan oleh Allah. Seumur hidup kita tidak pernah meneteskan air mata karena kerinduan kita kepada Rasulullah. Rugi. Coba nanti malam atau bareng, tercoba-coba terkalam nangis, ya Rasulullah, kangen kaji ya Rasulullah. Kira-kira nangis kita tondek malam pertama, kedua, ketelu, keempat, kelima, pasti sekeras-keras hati kita karena merindukan Rasulullah, maka kita akan meneteskan air mata, yang itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Ya Rasulullah, ini mata yang merindukanmu pernah meneteskan air mata ya Rasul, karena merindukanmu ya Rasulullah. Dua mata ini dijadikan abadi oleh Allah. Nanti pada hari kiamat dua mata ini akan dijadikan oleh Allah untuk pertama melihat indahnya wajah Rasulullah, dan yang kedua melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diabadikan oleh Allah mata ini untuk melihat orang-orang yang paling mulia yang kita rindukan dalam kehidupan kita, melihat Rasulullah dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak rahmatullah, maka kita membaca salawat ini, salawat si paling ringkas, kita hanya menyebut nama Muhammad,
maka Allah menggantinya dengan 10 pahala. Muhammad, Muhammad, memanggil denanggor baginda, denanggor anaknya, Alan Muhammad, mau sida pahala. Yang ketiga, cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah pertama mengunjungi makam Rasul, yang kedua bersalawat kepada Rasul, yang ketiga kita baca kembali sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon kita cinta kepada Rasul, tapi sejarah hidup Rasulullah bukunya kita tidak punya. Bagaimana kita akan mengenal hidup Rasulullah dengan benar-benar? Lamun sekedar maulid sekali setahun dah hadir, tidak cinta. Alur dia tersinggung. Sekali setahun mengaji tentang Rasul, bagaimana kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul. Baca sejarah hidup Rasulullah SAW. Lamun dia dengar, mudah dia berdua bukunya hadir di majelis-majelis ilmu, hadir supaya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mengatakan diri sebagai umat Nabi Muhammad, tapi ketika kita menghadiri majelis-majelis orang-orang salih yang membaca riwayat hidup Rasulullah, masih kita enggan. Nek kembali hadir. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampu kita menjalankan sunnah Rasulullah, jangan hanya wajibnya saja zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita tambah rakaat-rakaatnya, qobliyahnya, ba'diyahnya kita tambah. Mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad, tapi sekian banyak, sekian ribu daripada sunnah-sunnah Rasulullah belum mampu kita amalkan satu persatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya jarang sida senyum antar batur dia. At-tabassum fi wajhi ahika sadaqah. Sekedar dia senyum le batur dia doang sedekah. Bapak ibu juga sekarang silakan senyum merona, menandakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah menampakkan raut wajah yang jelek kepada siapapun, hatta orang Yahudi. Silu arhamakum walau bisalam, kata Rasulullah. Pada sambung silaturahim kalian dengan hanya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang berlainan organisasi, kita tidak mau mengucapkan salam kepada sesama. Nauzubillah min zalik. Mulailah Bapak, cukup. Masa kita menjadi umat Nabi Muhammad saling mencurigai, saling tidak tegur sapa. Hai bro, hai guys, sekarang hai bestie. Tidak, tapi dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai sunnah Rasulullah SAW mulai bergeser. Tidak banyak dari kaum muslimin, terutama teman-teman pemuda, tidak banyak mengucapkan salam kepada sesamanya. Hai bestie, hai bro, hai guys. Cukuplah Bapak, kita mengamalkan, meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah untuk membangun generasi muda cerdas dan berakhlakul karimah. Cukup dengan mengatakan Assalamualaikum, senyum yang merona, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak daripada sunnah Rasulullah tidak kita kerjakan, kita tidak amalkan. Mampukah kita setelah kita maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita jalankan step by step, sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah yang belum kita jalankan. Qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha, salat hajat,
Muhammad masih jauh. Mengatakan diri lebih dekat dengan Rasul, ternyata kita jauh dari Rasul karena tidak mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, buat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam iman dan Islam, husnul khatimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.